Halo, Scorpio. Wah, Scorpio ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Scorpio. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya, langsung aja. Kita lihat ya. Kita cek energi Scorpio, orang yang dealing dengan Scorpio, siapapun yang berkaitan dengan Scorpio. Ini energi bulan Desember ya, Desember 2022. Wah, sebentar. Kartunya. Oke, aku shuffle dulu. Thank you. Nah, ini dia. Jadi, aku ngerasa ada energi kayak udah nggak tahan gitu, ya. Makanya tadi kartunya kayak gitu kan, seperti ada perasaan yang semakin hari semakin memuncak dan nggak tahan lagi begitu. Wah, ada yang udah nggak tahan gitu ya, kayak ya sampai kapan juga sih aku memendam semua ini, sampai kapan aku memendam semua perasaan ini. Ini ya beberapa tentang cinta ya. Kayak misalnya entah siapa seseorang ini ya. Kan bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Jadi ada seseorang yang merasa aku sayang banget sama kamu, aku mencintaimu gitu. Atau aku kangen, aku rindu. Ya rindu serindu-rindunya. Nggak tahan lagi sih memendam semuanya. Gitu. Dan aku merasanya ya kamu pun bisa gregetan dengan orang ini, karena ini berapa tentang cinta sejati ya. Ini kayaknya ada koneksi yang luar biasa sih, kayak sayang banget, mencintai banget, pengen berhadapan, pengen ketemuan, pengen ada yang diungkapkan gitu. Tapi aku rasa di Desember mungkin ada kesempatan itu ya. Di Desember aku ngerasa ada kesempatan buat seseorang mengekspresikan perasaan. Ya mungkin ada pembicaraan atau pertemuan ya. Aku rasanya gitu. Oke? Dan aku ngeliat ya, sebenarnya kamu itu kan punya intuisi tajam, perasaanmu kuat, kamu peka, perasa, ya kata hatimu, feelingmu itu banyak benarnya. Jadi coba ikuti itu kata hatimu, ikuti intuisimu. Ini beberapa merasa ragu ya terhadap seseorang karena ya apa sih yang dilakukan seseorang itu? Emang dia udah seperti apa? Dia udah berjuang nggak? Dia udah ngelakuin ini itu nggak? Ya mungkin kadang kita merasa cinta ini kan harus pakai logika, harus adalah tindakan dia, harus adalah tindakan nyata gitu ya. Ya it's okay. Tapi jangan sampai benar-benar mengabaikan kata hati ya. Jangan sampai benar-benar mengabaikan intuisi. Karena aku ngerasa di sini sebenarnya cinta itu ada ya. Dia benar-benar cinta, dia benar-benar sayang sama kamu. Atau ya jangan ragukan perasaanmu. Kalau memang kamu sayang, kamu cinta, mbok ya sudah gitu kan. Ya jujur aja kita sama diri sendiri gitu. Walaupun ini rumit lah, sulit lah. Tapi aku ngerasa ya cinta itu nggak bisa sih membohongi perasaan sendiri. Kalau memang sayang, kalau memang cinta ya begitulah adanya.
Setidaknya kita berdamailah dengan semua yang terjadi, berdamai dengan perasaan sendiri. Jangan kita menolak perasaan kita sendiri ya. Kalau kita tahu ya memang ini kita berdua benar-benar cinta, tapi ya karena beginilah, karena begitulah, jadi ya itu adanya. Oke? Terus aku ngerasa di sini apa ya? Ada yang inginkan kesempatan gitu ya. Ada yang menginginkan kesempatan kayak aku sebenarnya pengen menghampiri lagi, pengen datang lagi. Karena aku jatuh cinta lagi sama kamu. Kayak sayang lagi, mencintai lagi, itu ke kamu lagi. Ini perasaan yang gak habis-habis ya. Dan jujur memang ini ada cinta sejati ya. Ada true love di situ. Kayak ini cinta gak pernah habis, gak pernah mati gitu. Oke? Dan aku rasa sebenarnya orang itu dia mengharapkan ya untuk bersatu. Ada sebenarnya yang mengharap kayak ya aku pengen sih ujungnya sama kamu, tapi aku mau kita sama-sama berjuang gitu. Atau kamu ngerasa gitu ya? Jadi ya kita kan namanya mencintai, dicintai, kita kan pengen ya berjuang dan diperjuangkan begitu kan. Itulah yang bisa bersatu sebenarnya. Tapi di sini ada salah satu yang kayak kurang menunjukkan untuk berjuang ya. Karena kan namanya cinta ini kan tentang dua jiwa yang saling sayang. Ya dua-dua ini harus berjuang. Tapi kalau salah satu aja yang berjuang, salah satunya lagi enggak, itu gimana gitu. Jadi ya aku rasa itulah jadinya kata hati dan logika itu akhirnya ya seperti bertarung gitu ya. Apakah pakai logika aja atau pakai hati? Apakah pakai hati aja atau pakai logika gitu. Oke. Jadi ini ada ya, aku ngerasa entah siapa dia ini ya. Ini ada seseorang yang berusaha untuk dimengerti, ada yang ingin berusaha untuk dipahami. Kayak misalnya, ya kamu tahulah kenapa aku nggak begini, kenapa aku nggak sesuai ekspektasi, kan karena keadaan aku begini, situasi aku begini, ya kamu paham lah. Ada sebenarnya yang kayak pengen dimengerti gitu. Tapi aku ngerasa apa ya, sebenarnya seseorang ini dia itu punya fokus yang lain, atau jangan-jangan ada pilihan lain, dan itu kan jadi membuat kita ragu ya, membuat kita jadi merasa ya ini meragukan gitu. Tapi seseorang ini pengen dipahami lagi, dimengerti lagi, kayak ya fokuslah terhadap cinta. Aku tahu kamu tuh hanya cinta sama aku tahu kamu tuh hanya sayang sama aku. Ya, kamu tuh harus fokus sama aku gitu. Tapi kan apa ya? Kesannya orang ini kayak egois gitu ya. Orang ini seperti egois. Orang ini seperti selalu memberi makan egonya, dia selalu memenangkan egonya. Jadi ya, di mana arti cinta yang sesungguhnya? Kalau seperti itu keadaannya, gitu. Sedih juga ya. Terus aku ngerasa sebenarnya entah siapa ini memang punya fokusnya ke yang lain ya. Ada yang punya fokus ke yang lain. Jadi kayak ya kita seperti tidak diprioritaskan. Kita seperti tidak diutamakan. Begitu. Jadi orang ini tuh mau ya kayak dimengerti, dipahami. Tapi nggak mau mengerti, nggak mau memahami gitu. Kan nggak seimbang ya. Terus ada juga yang kayak ngerasa aku pengen kamu tuh hanya fokus ke aku pengen kamu itu nyari aku lah, kejar aku.
Ya tapi kalau dianya nggak mau mencari, nggak mau mengejar juga, itu kan nggak seimbang gitu. Atau pengennya kayak, ya kamu cintamu harus buat aku aja, hatimu harus buat aku aja. Nah, kalau seluruh perasaan kamu itu semua harus buat aku. Ya tapi apa iya dia akan melakukan hal yang sama? Kan belum tentu ya. So, di sini kamu harus mengenal lebih dalam siapa manusia ini ya. Kamu harus kenal lebih dalam. Apa sebenarnya maunya orang ini? Apa sebenarnya motif orang ini? Atau apa iya orang ini sebenarnya plan ya? Orang ini sebenarnya mungkin belum punya pendirian, belum bisa ngambil tindakan. Atau memang kita perlu mengenal satu sama lain ya. Ada yang kayak gitu. Kayak misalnya kenapa sih dia aneh ya? Kok pasif, misterius gitu? Ya mungkin dia ada masalah di keluarga lah, di kerjaan, atau ada masalah dengan yang lain. Atau apa ya? Ada masalah keuangan atau apapun. Mungkin ada yang ribet di hidup dia itu. Jadi dia seegois itu, sekeras itu ya. Ya biasanya orang yang sakit yang mau menyakiti. Orang yang merasakan banyak hal toksik itu yang mau menyakiti gitu. Oke, di sini ada energi Aquarius, Libra sama Gemini. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ini ada Taurus lagi ya. Wih, Taurus lagi. Wah. Ada Gemini. Ada Cancer, Scorpio, Pisces ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi ini kalau aku lihat kamu itu kayak ngerasa udah nggak mau lagi mikirin yang berat-berat gitu. Karena hidup ini udah berat ya. Hidup kita udah berat, say. Mah mikirin dia lagi gitu. Maksudnya ya masa mikirin dia lagi bakalan lebih berat lagi. Karena hidup saya udah berat, ditambahin dengan beban pikiran tentang dia, wah semakin berat lah semuanya gitu. Jadi kelihatan sih di Desember ya. Di Desember kamu ini kayak orang yang bisa aja menutup dirimu. Di Desember mungkin kamu kayak orang yang mau membatasi diri. Karena aku rasa yang perlu kamu pikirkan tidak hanya dia memang. Kamu harus pikirkan ini keuanganmu ya. Ini berapa kalian bisa kayak orang yang ya stres itu kan bukan karena cinta aja ya. Kita stres juga bisa karena mikirin uang, mikirin kerjaan. Kita tuh stres juga bisa karena mikirin keluarga gitu. Jadi kayak apa ya? Yang ngerasa ya udahlah gitu. Mungkin defensif aja dulu, jaga jarak, membatasi diri. Soalnya ya banyak pikiran ini kemana-mana gitu. Pikiran ini bercabang-cabang. Mikirin ini itu semuanya kayak aduh nggak habis-habis gitu cobaan hidup ini gitu. Tapi aku rasa kamu itu kuat ya. Kamu itu sebenarnya orangnya kuat. Jadi kalau hidup kita berbeda daripada orang-orang, kalau hidup kita tidak seinstan dia, tidak seinstan mereka, ya karena kita ini berbeda. Kita ini luar biasa. Makanya di hidup kita ada ujian luar biasa. Cobaan juga luar biasa. Ya kita lagi dibentuk, kita lagi ditempa menjadi manusia yang luar biasa. Ya gitu. Jadi berprasangka baik aja pada ilahi, berprasangka baik pada Tuhan gitu ya. Dan jujur aja sebenarnya di Desember mungkin banyak sebenarnya yang bisa kamu lakuin ya. Karena banyak yang kamu pikirin. Aku harus ngelakuin inilah, ngelakuin itu kan. Supaya lebih menghasilkan, supaya hidup aku lebih produktif gitu. Karena banyak yang harus dibereskan, banyak yang harus diselesaikan gitu. Banyak yang harus dibereskan, intinya kayak gitu.
Ya, tapi kamu juga bisa ngerasa kesepian, ya. Ini berapa dari kita bisa aja mengalihkan pikiran dengan lakukan ini, kerjain ini gitu. Tapi ya nggak bisa membohongi diri sendiri. Kita bisa kesepian. Kesepian ini kayak ngerasa, ya kita merasa seperti sendiri gitu, seperti kurang kasih sayang, seperti kekurangan perhatian, cinta atau apapun gitu. Tapi sebenarnya cinta itu, kasih sayang itu bisa kok kamu dapatkan dari dirimu sendiri. Coba sayangi dirimu, peluk dirimu ya. Peluk peluk dirimu itu supaya kamu merasa bahwa cinta itu ada di dalam dirimu. Cinta itu bisa kamu munculkan mulai dari dirimu sendiri. Sayangi dirimu ya, peluk dirimu itu. Dan di sini ada Tuhan, ada semesta, ada malaikat, ada penjaga ya. Aku rasa kamu nggak pernah sendiri sebenarnya ya. Walaupun kita ngerasa sendiri, tapi kita nggak pernah sendiri. Karena di sini Tuhan dan semesta, malaikat dan leluhur-leluhur yang menjaga kamu itu selalu ada di sisimu. Jadi ya, kamu itu nggak pernah sendiri sebenarnya. Tidak pernah sendiri kok ya. Dan sebenarnya ya, jujur aja memang ada yang rindu banget sama kamu. Ada yang kangen gitu, kayak aku nggak bisa juga sih kalau diam-diam gini. Aku nggak bisa pasif-pasif gini aja. Aku juga kesepian di sini. Aku kangen, aku rindu sama kamu gitu. Ya ada yang kayak gitu ya. Dan aku rasa ya kalau tentang hubungan, kamu tuh mikirin yang pasti-pasti aja sih. Beberapa kalian ya. Kayak misalnya ya kalau tentang cinta yang pasti-pasti aja lah, siapa yang mau serius aja, atau siapa yang mau menomorsatukan saya, siapa yang mau menghargai saya, ya siapa yang mau peduli ya datang aja gitu. Kamu lebih kayak ya realistis gitu. Emang bisa gitu ya. Oke, thank you. Di sini ada Taurus ya. Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Gemini, Aquarius. Sini ada Libra lagi ya. Wah. Oke, kita lihat yang kuat ya. Ada Taurus sama Libra. Kemudian ada Aries ya, Leo, Sagittarius. Ini yang kuat Aquarius. Leo juga kuat ya, sama Sagittarius. Yang kuat Capricorn, Cancer ya. Cancer. Oke. Pisces itu kuat juga ya. Jadi yang kuat itu yang sering aku sebutkan ya. Yang dominan energinya itu yang sering diucapkan zodiaknya. Jadi aku ngerasa orang yang dealing sama kamu, dia ini sebenarnya fokus juga sih sama hidupnya. Karena ada yang dia pikirkan yang lain gitu. Mungkin dia mikirin juga tentang kehidupannya, keluarganya, kerjaan, keuangannya. Itu dia pikirkan. Tapi aku rasa di sini ada gejolak batin ya. Ada gejolak batin seseorang ini. Karena sebenarnya dia itu kehilangan kamu. Sebenarnya orang yang dia mau itu kamu. Orang yang dia inginkan itu kamu. Beberapa ini di situasi karma gitu. Apa yang ditabur itu yang dituai. Semua itu pola sebab akibat. Jadi ya kalau ada yang pernah sia-siakan itu akan kehilangan. Mungkin ada yang pernah sia-siakan kamu, jadinya kehilangan kamu. Ya aku rasa ada begitu ya. Ini entah orang yang dealing dengan Scorpio atau Scorpionya gitu ya. Bisa terbalik ini. Dan aku rasa ada seseorang di sini yang kayak pengen diperlakukan dengan adil, ya. Aku tuh pengen adil sebenarnya. Kalau aku berjuang ya aku diperjuangkan lah. Sama kan kayak yang di awal aku bilang. Cinta sejati itu cobalah
ya seimbang gitu ya. Kalau mau kita berjuang ya harus memperjuangkan juga gitu. Kalau ada yang berjuang, itu juga harus diperjuangkan. Kalau ada yang kayak ngerasa pengen mencari ya, atau pengen dicari, itu harus seimbang gitu. Jangan cuma salah satu aja yang kayak harus bertindak. Jangan cuma salah satu aja yang kayak berkorban, berjuang. Ya akhirnya semesta yang menunjukkan karma, semesta yang menunjukkan tabur tuai itu, semesta yang ngebalance ya, menyeimbangkan. Ini ada nih yang nggak seimbang, jadi perlulah diseimbangkan. Atau ya udah, aku rasa ini ada yang menjalani aja dulu kehidupan ini, belajar dulu dari kehidupan ini, atau membayar karma masing-masing dulu gitu. Aku rasa ada yang begitu. Karena kita manusia ini punya karma kok masing-masing ya. Terkadang semesta memisahkan supaya kita tuh fokus dulu terhadap kehidupan kita masing-masing ya. Terkadang semesta membuat kita lost ya, supaya kita fokus dulu sama diri masing-masing. Mungkin ada yang gak seimbang selama ini, ada yang memang harus fokus dulu sama diri sendiri, memperbaiki diri. Nanti kalau udah jadi versi lebih baik kan bisa dipertemukan lagi. Kalau udah jadi versi lebih bagus ya bisa dihubungkan lagi. Asalkan benar-benar sefrekuensi ya. Contohnya kayak ya kamu memperbaiki diri, dia juga harus memperbaiki diri dong ya. Jadi itu yang layak disatukan. Kalau udah jadi versi yang lebih positif satu sama lain gitu. Oke, dan aku rasa kalau memang udah terlalu sulit ya, kalau memang udah terlalu toksik, kalau udah gak sehat untuk kamu, ya lepaskanlah ya. Kalau udah kayak ya gak kuat lagi sih, atau kayaknya terlalu berat ya, seolah-olah aku berjuang sendirian, ya udah lepaskan ya. Tapi aku rasa siapa yang melepas ini bisa tiba-tiba bingung nantinya. Bingung dalam artian ya aku gimana ya, aku gak bisa bohongi perasaanku juga. Aku tuh maunya kamu, aku tuh pengennya sama kamu. Tapi kan hidup ini pilihan loh ya, harus memilih memang. Hidup ini pilihan, jadi kita harus menentukan. Dan kamu tahu yang terbaik untuk kamu. Oke, ini kan dibilang udahlah, sudahlah. Lepaskan yang udah gak sehat itu, lepaskan yang udah negatif banget buat kamu. Ini berapa dibilang lepaskan rasa sakit hati ya. Jadi sebenarnya bukan hanya orang yang menyakiti itu yang tidak bahagia. Orang yang punya rasa sakit hati itu pun bisa gak bahagia. Jadi sebenarnya ya memang dia menyakiti ya. Ada nih orang yang pernah menyakiti, otomatis ya ada karmanya dia gitu. Yang pernah menyakiti ini ya dia gak bahagia juga sih di hidupnya dia. Tapi kalau kita punya rasa sakit hati juga, kita pun gak bahagia. Karena rasa sakit hati itu toksik ya. Rasa sakit hati itu energinya negatif. Jadi itu harus dilepaskan. Mau kita sakit hati lah, kecewa, ya boleh-boleh aja, tapi jangan kelamaan ya. Jangan berlarut-larut di dalam kekecewaan. Jangan berlarut-larut di dalam rasa sakit hati itu. Karena rasa sakit hati itu bikin kita gak tenang gitu. Jadi lepaskan ya. Lepaskan, nih kan dibilang coba pegang hatimu, pegang dadamu, aku maafkan, aku ikhlaskan semuanya. Ya udah lepas gitu, dan akhirnya hidupmu tenang, hidup kamu akan bahagia gitu. Mau dia lah, mau mereka, mungkin ada kan yang nyakitin kamu, lepaskan sakit hati itu, lepaskan energi negatif itu. Jadi yang tersisa hanya energi positif, dan kamu bisa menarik hal-hal yang positif gitu. Oke? Banyak-banyak meditasi,
healing, banyak berdoa, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Ya, kalau memang kita udah mendekatkan diri pada Tuhan, ya kita dekatkan lagi, semakin dekat lagi sama Ilahi, sama Tuhan gitu. Oke. Dan hidup ini memang harus banyak belajar, ya. Belajar lagi. Apa sih maksud dari semua ini? Tapi satu hal yang perlu diketahui, berprasangka baiklah pada Ilahi, berprasangka baiklah pada Tuhan. Kenapa membuat semua ini terjadi, ya? Berapa kalian healing lah. Healing dengan musik, dengar-dengar musik ya. Mungkin musik itu bisa bikin kamu happy, dengar-dengar lagu, dengar musik ya. Itu bisa bantu kamu healing. Dan perlahan kamu akan ngerti, oh ternyata kehidupan aku begini karena aku sedang dipersiapkan oleh Ilahi ya, aku sedang dibentuk oleh Tuhan, aku sedang direncanakan dengan rencana yang luar biasa. Ya mana tahu suatu hari nanti kamu itu akan jadi pribadi yang luar biasa karena kamu menghadapi hal-hal ujian-ujian, cobaan-cobaan yang luar biasa ini. Makanya diingatkan lagi, berpikir positif aja ya. Mungkin orang yang luar biasa kayak kamu, memang beginilah hidupnya. Ujian-ujiannya luar biasa banget. Gitu guys ya. Oke, sekarang kita ke kerjaan ya. Karir, bisnis. Yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya, Scorpio. Desember 2022. Thank you. Wah. Di sini aku lihat ini ada yang dapat kabar bagus ya di Desember. Wah. Tapi kamu bisa overthinking juga ya. Ya namanya Scorpio ya. Bisa kok kepikiran ya. Pemikir juga sih. Jadi di Desember kamu bisa dapat kabar atau berita yang bagus ya. Cuma aku ngerasa di sini itu akan memicu emosionalmu nggak stabil gitu. Kayak apa ya? Kadang kita tuh kalau dapat kabar bagus nih, kalau dapat berita bagus di Desember misalnya, kita bisa bahagia gitu kan. Bisalah bahagia atau senang ya kalau itu beritanya bagus gitu. Tapi ini kamu bisa tiba-tiba ngedown kalau ada hal terjadi tidak sesuai ekspektasi. Jadi ya kalau kita berbahagia jangan terlalu berlebihan, supaya kalau tidak sesuai harapan ya kita tidak sedih berlebihan gitu. Karena begitulah hidup, naik turun itu banyak memang, ya banyak banget. Kadang kita rasa kayaknya mulus nih, kayaknya lancar nanti ini, ya lanjutkan, ya bahagialah. Tapi kan kita bisa tiba-tiba ngedown, tiba-tiba ada hal-hal nggak sesuai harapan. Ya udah, jangan sedih berlebihan, ya. Makanya diingatkan, kendalikan emosional supaya stabil. Kalau ada yang menyenangkan ya bahagialah, bersyukurlah ya. Bersyukur banyak-banyak gak apa-apa. Tapi bahagia itu ya. Bahagia itu harus kamu kendalikan supaya kamu gak baperan. Takutnya nanti kalau ada yang gak sesuai harapan, supaya tidak sedih berlebihan gitu ya. Oke. Terus aku ngeliat ini berapa ada yang harus menguji kesabaranmu lagi. Kayak misalnya aku ngerjain sesuatu, aku melakukan sesuatu, ya aku kira ini akan lancar aja gitu. Tapi kan ada naik turunnya gitu kak. Ada yang memang menguji kesabaranmu lagi. Kamu harus lebih sabar lagi. Ya semoga memasuki tahun depan nanti ya semua akan benar-benar membaik gitu. Tapi memang di Desember ini kamu diuji lagi ya. Di Desember ini kamu diproses lagi supaya
supaya menjadi orang berhasil di kerjaanmu ini ya. Dan semoga tahun depan kelihatan hasilnya, tahun depan kelihatan titik terangnya gitu. Dan ini kamu diingatkan untuk jaga emosional, karena orang-orang di circle kamu ya, orang-orang di lingkungan kamu itu nggak semuanya baik, karena ada aja yang toxic ya. Kayak misalnya ada omongan keluarga, omongan teman, omongan rekan, atau siapapun tingkah laku dia, tingkah laku mereka, itu ada yang mempengaruhi emosional kamu. Jadi kamu kendalikan baper-bapernya kamu itu. Jangan mudah baper supaya jangan mudah marah ya. Jangan mudah baper supaya nggak mudah sedih, nggak mudah sensitif gitu. Oke? Terus finansial ya, keuangan Desember 2022. Thank you. Nih. Wah. Keuangan di Desember aku rasa kamu akan diberikan kekuatan lagi ya. Kekuatan menghadapi finansialmu, keuanganmu. Ya semoga tidak terlalu goyah gitu terhadap keuangan. Tidak terlalu goyang tentang keuangan. Misalnya gini. Ada sebenarnya rezeki, ada sebenarnya keuangan yang nanti bisa menghampiri ya. Tapi mungkin belum sesuai dengan ekspektasi, belum sesuai dengan harapan juga gitu. Cuma aku ngerasa kamu nggak mudah goyah, kamu nggak mudah goyang gitu. Kamu tetap bisa stabilkan keuanganmu itu, ya. Di sini aku ngerasa bisa sebenarnya terjadi keajaiban, bisa sebenarnya terjadi miracle, atau ya siapa yang tahu ya, mujizat itu kan bisa aja datang, apalagi dari Tuhan, dari semesta. Nggak ada yang mustahil kan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi di sini tetaplah menjadi orang baik ya, tetaplah berbuat baik, tetap banyak berusaha, banyak berdoa, semua akan baik-baik aja gitu ya. Selagi kamu tetap melakukan yang terbaik dan perbanyak doa-doa, perbanyak ibadah, ya semua ini akan baik-baik aja. Bahkan yang kamu rasa kayaknya, apa bisa aku bertahan ini ya? Apa bisa keuangan aku nanti begini begitu? Ya ini aku ngelihat ada kok keajaiban itu ya. Ada keajaiban yang bisa kamu terima, terutama tentang keuangan kamu, semoga bisa meningkat. Tapi apapun itu, kamu perlu tahu bahwa semua akan baik-baik aja. Semua akan bisa kamu lewati, semua akan bisa kamu jalani, dan semua akan baik-baik saja, ya. Itu kamu perlu tahu. Oke. Jadi ini untuk Scorpio. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.